Militer Israel mengumumkan bahwa 4 tentara mereka tewas dalam insiden runtuhnya sebuah kompleks bawah tanah di Lebanon Selatan. Mereka tewas tertimbun di terowongan bawah tanah pada Minggu 8 Desember 2024 sore. Keempat prajurit itu diketahui bertugas di Brigade Pasukan Penerjun Payung Cadangan ke-226, Batalion ke-9263 yang tengah melakukan operasi. Mereka adalah Mayor Purnawirawan Evgeny Zinershin dan Kapten Purnawirawan Sagi Yakov Rubinstein. Sedangkan dua lainnya adalah Sersan Mayor Purnawirawan Benjamin Destovnigos dan Sersan Kelas 1 Purnawirawan Eros Ben Efrem. Zinershin diketahui merupakan komandan kompi, sedangkan Rubinstein adalah komandan peleton. Dikutip dari The Times of Israel, keempat prajurit itu sedang berada di terowongan bawah tanah saat ledakan terjadi. Ledakan tersebut menyebabkan struktur terowongan runtuh, menjebak para tentara di dalamnya. Menurut penyelidikan awal IDF, keempat prajurit itu sedang memindai terowongan di daerah Leboneh di Lebanon Selatan. Namun dalam operasi itu, sebuah gudang senjata dan bahan peledak Hizbullah yang tersimpan di terowongan tersebut tiba-tiba meledak. Diungkap IDF, ledakan gudang senjata Hizbullah itu dipicu oleh bom yang sebelumnya ditinggalkan oleh pasukan Israel lain yang beroperasi di sana. Upaya evakuasi keempat jasad tentara itu memakan waktu lama, yakni hingga 12 jam. Pasukan pendudukan Israel IDF dilaporkan telah mengintensifkan serangan terhadap fasilitas kesehatan yang masih beroperasi di jalur Gaza. Baru-baru ini Rumah Sakit Kamal Adwan dan RS Indonesia menjadi sasaran serangan hebat yang menimbulkan banyak korban jiwa. IDF diketahui melakukan serangan hebat di RS Indonesia pada Minggu 8 Desember 2024 lalu. Serangan IDF itu mengenai lantai 1 dan 2 RS tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan di jalur Gaza, serangan terhadap RS Indonesia di wilayah utara Gaza melukai 6 pasien. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Kesehatan Gaza lantas menyuruhkan perlindungan internasional bagi rumah sakit, pasien, dan staf medis. Serangan terhadap RS Indonesia menjadi serangan beruntun Israel setelah sebelumnya menargetkan Rumah Sakit Kamal Adwan. Dr. Hossam Abisafia, Direktur RS Kamal Adwan menyatakan, rumah sakit tersebut diserang lebih dari 100 peluru pada Sabtu 7 Desember 2024. Serangan tersebut dilakukan militer Israel dengan bom drone serta rudal mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengajukan permintaan untuk menunda sidang kasus dugaan korupsinya. Ini merupakan kali kelima dalam sebulan Netanyahu meminta sidangnya dijadwalkan ulang. Seharusnya sidang kasus dugaan korupsi itu digelar pada Selasa 10 Desember 2024. Dikutip dari Tribun News, alasan Netanyahu kali ini adalah situasi mencekam di Suriah. Netanyahu mengklaim bahwa dirinya harus hadir di Knesset untuk memberikan suara dalam rancangan undang-undang penting. Selain itu, Netanyahu juga berkelakar dirinya harus mendampingi kunjungan Presiden Paraguay pada Rabu 11 Desember 2024. Namun pengadilan menolak permintaan Perdana Menteri Israel itu. Alhasil, Netanyahu harus memberikan kesaksian di hadapan pengadilan distrik di Tel Aviv 3 kali seminggu. Sebagai informasi, Netanyahu diadili atas 3 tuduhan kasus korupsi serius, termasuk penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar telah mengalahkan musuh-musuhnya seusai Presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan. Pasalnya, menurut Netanyahu, Suriah yang dipimpin Assad merupakan elemen utama poros kejahatan Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers di Yerusalem, Senin 9 Desember 2024. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu menegaskan bahwa jatuhnya Assad merupakan akibat langsung dari pukulan berat yang dilakukan Israel terhadap Hamas, Hizbullah, dan Iran. Perdana Menteri Israel tersebut mengatakan pemimpin Hizbullah yang terbunuh Hassan Nasrallah menjadi penghubung utama militer Lebanon, Iran, dan Suriah. Dalam pernyataannya, Netanyahu sesumbar bahwa Israel telah mengubah wajah Timur Tengah.
Ia menyebut Israel tengah memantapkan statusnya sebagai pusat kekuatan di kawasannya. Netanyahu menambahkan, siapapun yang bekerja sama dengan Israel akan menuai keuntungan besar. Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa pihak-pihak yang menyerang Israel akan dilanda kerugian besar pula. Pasukan pertahanan Israel IDF mengerahkan unit terjun payung dan kendaraan lapis baja ke wilayah Suriah Minggu 9 Desember 2024. Langkah ini diambil setelah rezim Bashar al-Assad runtuh di tengah meningkatnya ketidakstabilan di wilayah tersebut. IDF menjelaskan pengerahan pasukan itu bertujuan untuk memastikan keamanan kawasan dataran tinggi Golan yang berbatasan langsung dengan Suriah. Lewat saluran telegramnya, IDF membagikan rekaman saat pasukan penerjun payung memasuki wilayah Suriah yang tengah memanas. Dikutip dari Fox News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa prajurit IDF telah mengambil alih posisi strategis sementara untuk mencegah pemberontak Suriah mendekati negara Zionis. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengonfirmasi bahwa IDF telah melakukan serangan terhadap fasilitas senjata kimia yang ditinggalkan rezim Assad. Langkah ini diambil untuk memastikan agar senjata-senjata berbahaya tersebut tak jatuh ke tangan kelompok pemberontak. Keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer ini didukung oleh Amerika Serikat. Houthi Yaman mengumumkan pelaksanaan operasi militer besar-besaran yang menargetkan lokasi sensitif di Israel. Dalam pernyataan resmi pada Senin 9 Desember 2024, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengonfirmasi bahwa serangan itu dilakukan menggunakan pesawat tak berawak. Drone tersebut dilaporkan berhasil mengenai sasarannya di kota Yafne dan Isdud, wilayah Palestina yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi ini merupakan bagian dari fase kelima dukungan Houthi untuk perlawanan Palestina. Ia juga menekankan kesiapan Houthi untuk menghadapi agresi Israel terhadap negara Yaman dengan operasi militer tingkat atas. Rekaman saat pesawat tak berawak meledakkan sebuah gedung 10 lantai di kota selatan Yafne Isdud beredar di media sosial. Asap tampak mengepul dari salah satu lantai gedung yang dihantam drone itu. Pasukan pendudukan Israel menyatakan drone yang melesat dari Yaman itu memasuki wilayah Israel tanpa memicu sirine peringatan. Why? Yo. Angkatan Udara Israel IAF melanjutkan serangkaian serangan udara besar-besaran di Suriah pada Senin 9 Desember 2024. Pihaknya menargetkan infrastruktur militer utama yang dianggap berpotensi jatuh ke tangan pemberontak. Menurut sumber keamanan Suriah, serangan ini menghantam 3 pangkalan udara utama. Ketiga pangkalan udara itu adalah Pangkalan Khamisli di timur laut Suriah, Pangkalan Shinshar di pedesaan Homs, dan Bandara Akhraba di barat daya Damaskus. Lokasi-lokasi itu diketahui menampung jet tempur dan helikopter militer. Serangan pada hari Senin itu disebut sebagai gelombang terbesar yang menghantam pangkalan udara Suriah sejak kekuasaan Assad digulingkan. Dilaporkan Israel telah melancarkan sekira 250 hingga 300 serangan udara. Dikutip dari The Times of Israel, serangan itu menarget persenjataan strategis, termasuk rudal canggih dan sistem pertahanan udara. Selain itu, militer Israel juga menggempur fasilitas produksi senjata dan lokasi yang diduga terhubung dengan pengembangan senjata kimia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.